Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Wa qala wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur karena atas limpahan rahman dan rahimnya pada malam hari ini kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu dengan keimanan kita, dengan amal solih kita, dan semoga di majelis ini senantiasa saling nasihat menasihati, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, sami sehat-sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak berbahagia hari ini? Semuanya kelihatan bahagia, nih. Alhamdulillah, senyumnya cerah-cerah, wajahnya glowing-glowing, nih. Karena pernah kami sampaikan, nih, syarat bahagia itu ada 3. Yang pertama, lupakan masa lalu. Jangan terlalu diingat masa yang lalu. Yang lalu biar berlalu, kita buka lembaran yang baru. Yang penting jangan yang lalu biar berlalu, kita cari yang baru. Pokoknya yang lalu biar berlalu, kita buka lembarannya. Tetap fokuslah pada masa depan untuk meraih cita-cita. Jangan terlalu banyak melihat ke belakang, karena yang di belakang banyak yang menyakitkan. Gimana nih? Catat nih ibu-ibu. Yang di belakang banyak ya. Oh. Nah, yang kedua, supaya bahagia, syukuri masa kini. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang ada pada diri kita, mari kita syukuri. Kenapa? Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka sungguh akan aku tambah nikmatku atas kalian. Maka sebaliknya atau dari ayat ini bisa kita pahami, siapapun yang sedang tidak bahagia, siapapun meninggal, bisa dipastikan dia sedang tidak bersyukur. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu saat ini sedang tidak gembira, berarti sedang tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, alhamdulillah hujan. Tadi hujan apa mbak ibu? Hujan. Panitia kalau mau pengajian kok hujan, biasanya lah hujan. Seneke wis 100 ya udan, ku sing teko mung 50 gimana? Syukuri saja. Alhamdulillah sudah bikin snack 50, yang datang 25, snacknya 2 gimana nih? Pokoknya kalau disyukuri
Percaya saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, bahkan sampai yang tidak menyenangkan, sampai yang tidak menggembirakan, coba nanti praktekkan itu. Kenapa? Karena ini firman Allah, bukan dari saya, bukan dari siapapun. La in syakartum la azidannakum. Yang kedua, yang ketiga nih. Yang ketiga, untuk bahagia apa? Jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Sudah yang namanya masa depan, Allah yang menggenggam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika memiliki sesuatu kira-kira dijaga apa Pak? Punya harta dijaga, punya keluarga dijaga, punya istri, punya suami juga dijaga. Itu karena kasih sayang kita kepada yang kita miliki. Kita memiliki sesuatu dan kita mencintai sesuatu pasti dijaga. Dilus-lus mau punya Vespa tahun 75 dilus-lus atau punya kendaraan yang sudah jadul. Itu kenapa? Karena saking cintanya dan menjaga. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas bahwa Allah kasih sayangnya melebihi seluruh alam dunia ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita milik Allah. Pasti kita akan dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja manusia kadang-kadang keluar dari apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa bahagia. Yang pertama, lupakan masa lalu. Yang kedua, syukuri masa kini. Dan yang ketiga, jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Pun dicatat ibu-ibu. Alhamdulillah. Nginjang ulangan gitu. Nah, bapak-bapak biasanya nanya sama ibu-ibu. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan yaitu tentang usia 40 tahun. Ada apa dengan usia 40 tahun? Sebelumnya ada satu pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah kehilangan harta nopo dari? Lalu ibu-ibu pernah ya? Hilang uangnya, hilang HP-nya, terus hilang nopo nemani ibu? Sandalnya, pemeannya, gimana ibu? Sedang dipe, sudah baju yang mereknya Rego, gimana? Garing tinggu saking andalannya kan? Kan bapak-bapak ibu-ibu punya baju yang andalan. Pokoknya kalau pakai baju itu rasanya cantik sekali. Bapak-bapak kalau pakai baju itu ya rasanya uspol ganteng. Itu namanya baju andalan. Tiba-tiba hilang. Atau harta kita suatu saat berkurang. Sudah pernah nggih? Harta kita hilang, harta kita berkurang. Yang tadinya 1 juta jadi 500, yang tadinya 500 jadi hanya 100. Kira-kira ketika harta kita hilang, harta kita berkurang, apa yang kita rasakan? Yang pertama bersedih, bersedih. Yang kedua gelisah. Jadi kalau berkurang dari diri kita harta, atau hilang dari diri kita harta, kita pasti akan merasa bersedih dan merasa gelisah. Pertanyaannya, pernahkah bapak-bapak ibu-ibu dari hari ke hari merasa kehilangan waktu? Hari ini bukan hari kemarin, besok kita sudah kehilangan hari ini, besoknya lagi sudah kehilangan lagi. Dan setiap saat kita tidak pernah waktu bertambah niku mboten nate. Meskipun di pertandingan sepak bola ada tambahan waktu gitu. Tapi pada hakikatnya yang namanya waktu tidak pernah bertambah tetapi senantiasa berkurang. Jatah usia kita ini tidak pernah bertambah tapi senantiasa
berkurang. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah tidak merasakan, ya Allah, waktu saya kok senantiasa berkurang, waktu saya kok sia-sia begitu saja terlewatkan. Padahal yang namanya harta, ketika hari ini hilang, besok kita bekerja, besok kita berikhtiar, bersungguh-sungguh untuk mencari harta, insya Allah akan datang lagi. Yang namanya materi, hari ini hilang, besok kita mencari, akan mendapatkan lagi. Tapi waktu, kira-kira ibu-ibu bisa atau tidak menambahkan waktu? Hari ini kurang, terus besok mencari lagi. Bisa atau tidak waktu kita bertambah? Tidak bisa. Jadi waktu itu pasti berkurangnya. Tidak pernah yang namanya waktu itu bertambah. Kesempatan pasti berkurangnya. Tidak pernah yang namanya kesempatan itu bertambah. Maka ada istilah orang Indonesia mengatakan, yang namanya kesempatan tidak akan datang dua kali. Maka ketika ada kesempatan, kita ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, sudah ditangkap nggih di manah kita nggih, manah niku bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Di dalam hati kita nggih, betapa kalau harta kita berkurang kita merasa bersedih dan gelisah, betapa kalau materi kita berkurang atau hilang kita merasa sedih dan gelisah. Kenapa waktu yang tidak pernah terganti, tidak pernah datang lagi, kita ketika kehilangan tidak pernah bersedih atau gelisah? Maka jamaah rahimakumullah, Allah memberikan solusi atau Allah memberikan kunci supaya waktu kita tidak hilang sia-sia, supaya waktu kita bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Apa kira-kira solusinya bapak-bapak ibu-ibu? Surat Wal Asri adalah jawabannya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia siapapun dia senantiasa dalam keadaan rugi. Kita jamaah rahimakumullah pada saat ini akan rugi. Kenapa? Kehilangan waktu dari jam 8, apalagi tadi ibu sudah berangkat jam 8 kurang seperempat, apalagi tadi panitia sudah mempersiapkan dari jam setengah 8 sampai nanti jam 9, kita akan rugi itu. Rugi waktu 1 jam, rugi waktu 1,5 jam. Kapan kita di sini tidak akan rugi selamanya? Illalladzina amanu, kecuali apapun yang kita kerjakan, kita aktivitaskan, itu dasarnya adalah iman. Jadi kalau kita saat ini, detik ini melaksanakan kegiatan kita atas dasar iman, insya Allah tidak akan rugi. Nah, di dalam iman itu yang kedua, wa amilus solihat, dan diwujudkan, dibuktikan dengan amal solih. Bapak-bapak, ibu-ibu, rawuhnya wonten masjid ini atas dasar iman nopo boten? Halo wonten ibu-ibu nopo boten? Dasaripun iman nopo selain iman bapak-bapak ibu-ibu? Iman. Berarti indikator yang pertama dicentang ibu-ibu, iman. Yang kedua, apa yang kita kerjakan saat ini amal solih atau bukan? Amal solih, amal kebaikan. Indikator yang kedua centang. Ini checklistnya supaya kita tidak rugi itu 3. Checklist pertama iman, checklist kedua amal solih. Checklist yang ketiga apa? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati dengan kebaikan dan kesabaran. Di majelis ini ada saling nasihat menasehati dengan kebaikan ya, kebaikan.
Yang ketiga nih, yang keempat, kesabaran. Kira-kira kalau biasanya ngaji sampai jam 9, malam ini sampai jam 11, sabar loh betul. Sabar loh betul. Kelihatannya kok sabarnya sambil merenggut nih ibu-ibunya. Nah, harus sabar bapak-bapak ibu-ibu supaya majelis kita tidak rugi. Maka bapak-bapak, siapapun yang ngaji, bagaimanapun yang ngaji, ngalor ngidul ngitan ngulon munggah medun, wis jam songo terus wae, tidak leren-leren, sudah sabar. Men ora rugi kudu sabar. Nih jamaah rahimakumullah, semoga nanti kalau sampai jam 11 tetap sabar. Nggih Mas Ari nggih. Tapi insya Allah kalau sampai jam 11 saya nanti akhirnya bicara sendiri nih. Satu demi satu mingser ini tenang. Nah ini jamaah rahimahullah, sebagai mukadimah usia 40 tahun. Dasar atau dalil yang akan kami sampaikan yaitu surat Al-Ahqaf ayatnya 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah kami bacakan tadi secara lengkap. Ini kami putus-putus dengan terjemah. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan diwasiatkan kepada seluruh umat manusia terhadap kedua orang tuanya untuk berbuat baik. Ihsana itu artinya baik. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia antara ihsan dengan hasan itu sama-sama diterjemahkan dengan kalimat yang sama, yaitu baik. Padahal kalau bahasa Arab antara ihsan dengan hasan itu berbeda. Ada di sini yang namanya Pak Hasan, oh betul. Oh betul enten. Nek Pak Ihsan, wonten dipun di Pak Ihsan rawuh apa betul? Oh betul. Oh ya. Pak Husnul wonten. Husnul Yakin. Oh. Husnul Yakin ya, keyakinan yang baik. Jadi hasan itu kalau di dalam kaidah bahasa Arab itu baik. Tetapi baiknya ketika orang lain baik. Jadi kalau orang lain baik, kita jadi baik. Kalau orang lain tidak baik, ya sama dengan orang lain. Ibu-ibu cok ngoten apa mboten? Nek tanggane munjung, ya munjung, nggih mboten? Nek ora, ya ora. Nek tanggane nyumbang, ya nyumbang. Nek ora, ora. Nek kondangan kadang-kadang wingi kae wong kondangan piro, ngoten nggih mboten Ibu? Itu baru hasan. Artinya apa? Baik sesuai dengan perlakuan orang lain terhadap kita. Itu namanya hasan. Kalau ihsan itu orang lain baik atau tidak, kita tetap baik. Itu namanya ihsan. Orang lain munjung napa mboten, kita tetap munjung. Oh kayak wingi sih dong dewek mantu kayak wong kondangan ora. Koyone ora jambek. Alah sudi temen kondangan nggih mboten. Niku hasan niku. Tapi kalau Bu kayak wingi munjung ora ya, ora Pak, wis tetep dibonjong. Ora apa-apa. Senajan ora munjung, senajan ora ngundang, dewek kudu tetap munjung lan kondangan. Itu namanya ihsan. Alah sudin temen ngundang kae wong karo tanggane ora tau nyapa gitu. Guyu ora tau. Ibu-ibu nek wonten tangga kok mboten nate mesem, ibu-ibu kinten-kinten pripun? Melu mboten mesem gitu. Ya mana malah gitu. Nggih itu namanya hasan. Tapi kalau orang lain buruk ataupun baik, kita tetap berlaku baik, itu namanya ihsan. Nah ini dikaitkan dengan orang tua. Orang tua, meskipun buruk perlakuan orang tua terhadap kita, kita tetap harus berlaku baik. Apalagi Allah menerangkan, tidak ada yang namanya orang tua itu berlaku buruk kepada anak-anaknya. Apalagi gimana? Wong berlaku buruk saja, kita harus tetap berlaku baik terhadap orang tua. Ini asbabun nuzulnya
turun di seorang sahabatnya yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam agama Islam, beliau punya seorang ibu yang tidak mau masuk dalam agama Islam. Kemudian ibunya demo nih, bukan demo makanan gitu, ibunya demo tidak mau menyapa Sa'ad, jadi tidak mau berbicara kepada Sa'ad. Ternyata Sa'ad tidak bergeming, tetap dalam agama Islamnya. Maka demonya ditingkatkan, yaitu tidak mau makan dan tidak mau minum. Pokoknya yang pertama topo bisu, yang kedua topo broto. Wonten soto broto apa mana? Wah, kalau journey hari ini akhir kali yang soto broto tuh. Ini buatan neten dorpes mulai Mas Ari. Oh enggak. Kalau mengarep-arep dorpes kapan ada? Nah, jamaah rahimahullah, jadi ibunya tidak makan dan tidak minum. Ternyata Saat tetap pada pendiriannya, saya tetap harus menjadi Islam. Lah kemudian apa? Sampai ibunya itu pingsan. Lah begitu pingsan tidak ditolong oleh Sa'ad, gitu. Yang menolong justru malah adiknya Sa'ad yang namanya Umaroh. Diberi minum ibunya, kemudian siuman dari pingsannya. Lah inilah yang kemudian diingatkan oleh Allah. Meskipun ibumu menyuruh kepada kufur, tetapi ya tetap harus ditolong ketika pingsan. Ngoten nggih bahasa kitanya begitu. Meskipun menyuruh kufur, pingsan kok dengaken niku nggih boten leres. Mungkin bahasanya begitu niku nggih. Nah, maka jamaah rahimahullah, ini yang pertama nggih, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan berat dan ketika melahirkannya pun dalam keadaan berat. Apalagi ibunya mengandung, melahirkan dalam keadaan berat dan semakin berat. Maka tidak ada alasan kepada seseorang untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kecuali kalau orang tuanya menyuruh kepada kemusyrikan, kepada kemaksiatan, kepada kemusyrikan, maka wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kau taati dalam kemaksiatannya, jangan kau taati dalam kekufurannya, tetapi kehidupan dunia tetap harus diperbaiki. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi dalam kehidupan dunia itu harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, wa fisaluhu salasuna syahra, dan menyapihnya dalam usia 30 bulan. Ini urusan mengandung, urusan melahirkan, dan urusan menyapih. Saya tidak akan membahas terlalu mendalam, mungkin. Saya khawatir ibu-ibu nanti batin, wah Pak Yuli sok tahu teman, memangnya pernah mengandung Pak. Maka nanti kalau urusan ngandung, kemudian melahirkan atau menyapih, undang ustazah biar lebih telesih niku keterangan itu. Lah kami akan menerangkan setelah itu, hatta idza balagha asuddah wa balagha arba'ina sanah, sampai pada usia dewasa dan usia 40 tahun. Jadi seseorang sudah disebut sebagai orang yang dewasa itu ketika usia 40 tahun. Apa yang dituntunkan oleh Allah ketika usia 40 tahun? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ajarilah aku agar supaya aku pandai untuk bersyukur atas nikmat-nikmatmu
yang diberikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi kalau kita sudah usia 40 tahun, yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk pandai bersyukur. Karena kita sudah sampai usia 40. Tapi kelihatannya materi ini kurang tepat nih ini Bapak-bapak Ibu. Karena di sini kan belum ada yang usia 40 kata saya nih. Kelihatannya 25, 30 menit. Alhamdulillah. Mungkin mesti ibu-ibu badai ngocor nih. Pak, nggak leres yang tiga akan Pak Yuli apa sih? Aku lagi 30 tahun. Nih ibu-ibu. Nah, ini ketika usia 40. Yang pertama pandai bersyukur. Yang kedua apa? Wa an a'mala sholihan tardohu. Usia 40 tahun harus sudah mulai banyak beramal sholih, dan amal sholih itu kita minta kepada Allah untuk diridhoi. Jadi ridho terhadap amal sholih yang kita kerjakan. Usia pinten Bapak-bapak? 40 tahun. Wa an a'mala sholihan tardohu. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak keturunan kami. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk anak keturunan kita melebihi orang tuanya. Maka saya pernah mak kerentes ketika melihat di media sosial seorang bapak dengan anaknya yang masih kecil, kemudian tulisannya apa? Anakku, aku selalu berdoa untukmu, kamu lebih baik dari orang tuamu. Jadi berdoa untukmu, kamu selalu lebih baik atau menjadi lebih baik dari orang tuamu. Orang tuanya lulus SMA atau SMP, putra-putrinya harus lulus SMA. Gimana? Orang tuanya SMA, putra-putrinya sarjana S1. Kalau orang tuanya S1, putrinya harus S2. Gimana? Kalau orang tuanya S2, putrinya harus S3. Kalau kalau orang tuanya S3, putrinya apa, Pak? Profesor, doktor, PhD, MA, LC. Nah, jangan sampai orang tuanya S1 sarjana malah menasehati putra-putri ora perlu sekolah Bapak biyen S1 yo koyo ngene. Wis SMA ora apa-apa, sing penting nyambut gawe. Itu namanya tidak ingin memperbaiki keturunan. Pokoknya dalam pendidikan anak-anak harus lebih tinggi daripada kedua orang tuanya. Itu namanya wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian yang keempat, ketika usia 40 tahun, inni tubtu ilaika. Saya bertobat kepadamu. Berarti usia 40 tahun ini harus sudah mulai banyak-banyak bertobat. Wa inni minal muslimin, dan sudah banyak berserah diri kepada Allah. Bertobat kepada Allah meskipun tidak harus menunggu 40 tahun, tapi ketika usia 40 tahun harus sudah mulai. Wa inni minal muslimin, kita banyak-banyak membaca apa ibu-ibu bapak-bapak? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Titik nih, sampai di sini saja. Kalau sedang habis sholat, sedang duduk-duduk, sedang mendapatkan musibah, raditu billahi robba. Aku rela engkau ya Allah menjadi sesembahanku. Aku rela Islam sebagai agamaku. Aku rela Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulmu. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Man qala hadza, barang siapa yang membaca tadi,
wajabat lahumul jannah, diwajibkan atas orang yang membaca raditu billahi robba, diwajibkan atasnya surga. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu wajib kok mlebet swarga niku kinten-kinten pripun bapak? Menolak nopo keberatan? Keberatan menolak nggih. Wajib masuk surga. Biasanya kalau urusan-urusan wajib itu kan biasanya bayangan kita berat nih. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, maka haji wajib. Sehingga ketika kita mengerjakan, kadang-kadang hanya bebas dari kewajiban dan terbebas dari dosa. Nah, tapi kalau wajib masuk surga, masuk. Maka jamaah rahimakumullah, jangan lupa ketika apapun yang terjadi, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Jamaah rahimakumullah, kita kembali ke usia berapa ibu-ibu? 40 tahun. Pandai bersyukur, banyak beramal solih, perbaikan keturunan, mulai bertobat, berserah diri kepada Allah. Ada 5 menikah, diingat-ingat deh ibu-ibu, ada 5. Ketika memasuki usia 40 tahun. Sekarang mengapa Allah menyebut 40 tahun? Kenapa yang disebut di dalam Al-Quran arba'ina sanah, usia 40 tahun? Karena manusia di dalam ilmu sosial itu dibagi menjadi 3 fase kehidupan. Fase lemah menuju puncak kejayaan, fase puncak-puncaknya, fase mulai menurun dari kejayaan. Itu sudah pasti dan tidak ada yang bisa mengelak. Pokoknya dari 0 tahun naik menuju puncak, sampai 20 tahun ke 40 tahun itu sedang hebat-hebatnya. 40 tahun ke atas sudah mulai menurun dari kehebatan. Di dalam surat Rum, wonten Mbak Rum nih nggih. Niki wonten surat Rum niki. Surat Rum ayatnya 54. Mbak Rum yang disebut di dalam Al-Qur'an wajilat qulubuhum. Di dalam surat Rum ayatnya 54. Mungkin dipun waos nggih, 54. Allahul ladzi khalaqakum min dhufin. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari keadaan yang lemah. Lemah, selemah-lemahnya manusia itu diciptakan dari keadaan lemah. Ditegaskan juga di dalam surat An-Nahl ayatnya 79. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut para ibu-ibu kalian. Kita semuanya pernah berada di dalam rahim ibu dan dikeluarkan ketika usia 9 bulan kehamilan. La ta'lamuna syai'ah, tidak tahu apapun. Ada orang yang begitu lahir langsung mencari nafkah ibu. Ada orang yang begitu lahir langsung jalan-jalan di alun-alun, langsung belajar, langsung lari, langsung nyetir mobil, langsung pokoknya beraktivitas tidak ada. Allah menegaskan la ta'lamuna syai'ah, dalam keadaan lemah. Jadi manusia begitu lahir lemah, setelah lemah kemudian menuju puncak kejayaan. Wa ja'ala min ba'di dhu'fin quwwatan. Setelah lemah kemudian dijadikan oleh Allah menjadi kuat, yaitu usia 20 sampai usia 40. Usia 0 sampai 20 sedang menuju puncak kejayaan, 20 sampai 40 sedang jaya-jayanya, sedang hebat-hebatnya. Ibu-ibu punya foto ketika
SD SMP napa mboten? Punya nggih, bapak-bapak tasih wonten foto SD, SMP, SMA. Coba nanti dicari malih nggih Bu nggih. Di rapot atau di ijazah atau di album masa lalu nggih. Bandingkan usia SD, SMP, SMA dengan usia ketika 20 ke atas. Ketika hampir menikah, ketika sedang kuliah. Ibu-ibu pasti ketika membandingkan nggih akan mengatakan di usia SMP, SD, SMA akan berujar menika, nyong ini biyen jelekutis temen. Nggih mboten Ibu-ibu. Ya Pak, nyong biyen jelekutis ya Pak ya. Jelekutis, jeginggis nggih mboten. Kenapa? Karena dibanding dengan usia yang sedang hebat-hebatnya. Usia 20 sampai 30, 40 itu sedang cantik-cantiknya, sedang ganteng-gantengnya, sedang gagah-gagahnya. Anak saya itu saya pameri foto saya ketika kuliah mboten pitados. Ini fotonya Bapak ketika kuliah semester 5. Ah, masa Pak? Iya. Ini ganteng tuh. Lah saiki sekarang gimana? Cuman tersenyum dia ngoten niku. Iya. Bapak-bapak nggih mesti ngoten niku. Usia 20, usia 25 mesti seganteng-ganteng. Lah nanti atau besok Ibu foto Ibu. Jadi foto besok pagi, foto kemudian setelah foto dijejer gitu. Usia SD, SMA, usia 20, 40, terus usia sekarang. Kira-kira ibu-ibu akan mengatakan, wah, biyen nyong jebule ayu napa pripun ibu? Nggih. Tuduhake kali Bapak mben. Ayu pundi Pak? Ini dulu ketika hampir menikah, ini sekarang. Atau kalau bahasa televisinya ya before dan after. Kira-kira Bapak akan mengatakan, wah Bu, biyen jenengan pol ayu nih. Terus saniki pripun Pak? Kamu tetap cantik di hatiku. Ini wonten Bapak-bapak Ibu, kamu tetap cantik di hatiku. Nah, ini jamaah rahimakumullah, artinya apa? Usia 40 itu sudah mulai berkurang. Itu sudah fitrah kemanusiaan. Tidak mungkin bisa kita hindari. Dulu pernah ada seorang kiai, salah satu dari kiai kami mengatakan, jadi makan yang sehat, pola hidup yang sehat, rajin olahraga, banyak istirahat, banyak minum air putih, itu hanya ibarat seperti air, itu hanya membendung sesaat saja. Ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu pola hidupnya sehat, makannya sehat, pokoknya sehat pokoknya, itu hanya membendung. Nanti suatu saat luber lagi, betul. Di sana dibendung lagi, usia 40 dibendung. Nanti suatu saat luber lagi. Usia 60 dibendung lagi, luber lagi. Jadi usia pola hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna atau MBG umpamanya ini, itu fungsinya hanya membendung. Tapi suatu saat semuanya juga akan sampai. Jadi kalau kita hidup sehat itu hanya menunda. Berbeda dengan pola hidup yang sembrono, wah itu langsung bablas semua. Pokoknya bablas itu. Itu kalau pola hidup kita sembrono. Tapi kalau pola hidup kita sehat, kemudian makannya juga sehat, itu ya ada fungsinya, tetapi fungsinya hanya membendung. Tidak mungkin kita akan mengunci mati, tidak akan air itu mengalir, itu tidak mungkin. Artinya kematian atau ajal itu pasti akan kita alami semuanya. Hanya ketika kita hidupnya sehat, insya Allah ya akan tertunda sedikit. Tidak bablas mawon remblong itu kalau pola hidup kita sehat. Maka jamaah rahimakumullah, kembali kepada usia 40 tahun menikah. Jadi ketika usia 40 tahun, mari kita semakin meningkatkan diri kita, semakin banyak beribadah. Di dalam hadis, ini tidak usah dicatat, ini hanya hadis yang ada sedikit
perselisihan di dalam periwayatnya itu. Tapi bagus juga untuk kita jadikan pelajaran. Apa hadisnya mengatakan? Idza balaghal muslim arba'ina sanah. Kalau seseorang sudah sampai usia 40 tahun, apa sabda Rasulullah? Khaffafallahu hisabahu. Allah akan meringankan hisab-hisabnya. Jadi ketika usia 40 tahun, dengan syarat tetap Islamnya, tetap imannya, istiqomah, maka akan mendapatkan keringanan di dalam hisab. Mendapatkan bonus nih di korting. Itu usia pinten nih Ibu? 40 tahun. Lah yang ingin kami garis bawahi apa? Usia 60 nih. Wa idza balagha sittina sanah, ketika seseorang mencapai usia 60 tahun, apa sabda Rasulullah? Razaqahullahu al-inabah ilaihi. Allah memberikan rizki untuk banyak kembali kepada Allah. Jadi kalau sudah usia 60 tahun, secara fitrah kemanusiaan, siapapun yang sudah 60 tahun itu fitrahnya sudah banyak kembali kepada Allah. Banyak ibadahnya, banyak jamaahnya, banyak sedekahnya, banyak baca Al-Qur'annya. Kenapa? Karena sudah diberi rizki. Rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi rizki itu kalau kita analogikan dalam rizki kehidupan sehari-hari, bahwa rizki manusia itu kan sudah ditentukan. Setiap manusia sudah ditulis rizkinya. Tetapi kan kita tidak tahu rizki kita ada di mana dan bagaimana. Maka kemudian kita berikhtiar, berusaha. Rizki sudah ditentukan, tapi kita tetap harus berusaha. Sama dengan rizki 60 tahun. Sudah ditentukan oleh Allah untuk banyak kembali kepada Allah, tetapi kita tetap harus berusaha untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kelanjutan dari kalimat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau memberi orang sesuatu, kemudian orang yang kita beri menolak, itu biasanya kan ibu-ibu mengatakan, awas lu, hati-hati, nolak rizki, dosa. Gimana ibu? Cok ngendika ngoten apa mboten ibu? Kita memberi seseorang kok pun lah boten usah. Itu menolak rizki, itu katanya dosa. Nah, sama dengan kita, kalau usia 60 tahun kok belum banyak kembali kepada Allah, berarti kita sama dengan menolak rizki. Kalau usia 60 tahun kok belum banyak ibadah, belum banyak jamaah, belum banyak sedekah, belum banyak membaca Al-Quran, berarti sama dengan kita menolak rizki. Itu akan berdosa, jamaah rahimahullah. Lah usia 60 tahun menurut hadis Rasulullah diterjemahkan oleh para wali songo, para wali songo dengan hitung-hitungan yang namanya sewidak. Napa ibu-ibu? Sewidak. Sewidak niku singkatan apa? Halo wonten ibu-ibu mboten niki. Sewidak niku singkatanipun wis kudu siap-siap tindak. Nggih mboten disingkat sewidak. Siap-siap tindak. Nah, wali songo itu membuat istilah sewidak niku nggih mboten asal sembarangan nggih. Yang pertama, kembali kepada usia Rasulullah sewidak 4 tahun. Nggih mboten. Yang kedua, kembali kepada hadis Rasulullah bahwa usia umatku antara 60 sampai 70 tahun rata-rata kebanyakan. Yang ketiga, kembali kepada hadis Rasulullah Siti Nasanah 60 tahun. Maka barang siapa yang sudah berusia swida, monggo sami siap-siap tindak.
wonten sing yuswanipun sampun swidak ta niki? Mboten enten nggih. Oh, kathah nggih. Nah niku 4 tahun melih ibu-ibu nggih. Monggo sami siap. Sing pun swidak 4 tahun sinten? Oh, swidak 4 tahun nggih. Ada yang swidak 4 tahun? Nggih, monggo siap-siap nek mboten nginjang-injing nginjang sonten. Wah, nggih. Kan Abu Nawas mengatakan, pokoknya kalau kita melihat mati itu sepertinya esok hari. Kalau sedang ibadah, fa'budullaha ka'annaka tamutu ghadan. Bapak-bapak, ibu-ibu nek saweg ngibadah niku seolah-olah mau mati besok atau seolah-olah supaya usia kita panjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi Allah memberikan kunci, Rasulullah memberikan kunci, kalau sedang ibadah, bikin seolah-olah ini ibadah yang terakhir. Coba bapak-bapak kalau merasa bahwa tadi malam atau tadi isya, sholat isya yang terakhir, Masya Allah. Sholat isyanya mesti khusyuk banget, seperti Amrozi ketika, atau Amrozi atau yang narkoba, sinten narkoba Freddy Budiman gitu. Itu kan dari seorang preman kelas kakap jadi seorang ahli ibadah yang Masya Allah. Kenapa? Karena matinya sudah ketahuan. Freddy divonis umpamanya tanggal 1 Oktober 2023. Masya Allah. Itu kan terus menjadi ahli ibadah gitu. Ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sholat duha, baca Al-Quran 1 hari sekian juz. Kenapa? Karena matinya sudah ketahuan secara kemanusiaan. Vonis tanggal 1 Oktober 2023. Umpamanya secara logika kan sudah ketahuan. Nah, maka Rasulullah memberikan solusi. Fa'budullaha ka'annaka tamutu ghadan fa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Kalau bekerja, kalau dibalik pripun bapak-bapak? Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu mau mati besok. Kerjanya buatan semangat gitu. Lah mau nyambut gawe esuk arep mati. Enggak. Tapi ibadahlah kepada Allah seolah-olah kamu hidup selamanya. Wis gampang sholat isya sak penake ora apa-apa. Ngisuk iki ono sholat isya. Itu bahaya kalau kebalikan. Maka harus pas itu. Ibadah seolah-olah mati besok, bekerja seolah-olah hidup selama-lamanya. Nah, menikah jamaah rahimahullah usia 60 tahun. Rozaqahullahu al-inabah ilaihi. Allah memberikan rizki untuk senantiasa banyak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau usia kita sudah 60 tahun kok belum banyak kembali, maka jamaah rahimahullah marilah kita saling nasihat menasehati untuk banyak kembali kepada Allah. Kenapa? Karena usia semakin sempit, waktu semakin sedikit, kesempatan juga semakin hilang dari diri kita. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kita baca satu kali nggih Ibu nggih. Doa surat Al-Ahqaf ayat pinten Ibu? Ayat 15, Al-Ahqaf 15. Mari kita baca doanya saja, bukan dari awalnya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala sholihan tardoh wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita baca bersama-sama. Wahid, Isnin, Salasa. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maju satu-satu ibu-ibu yang belum hafal mboten pareng kuntur nggih. Setuju napa mboten? Mboten setuju nggih jamaah rahimahullah. Berarti itu PR nggih. PR pertemuan yang akan datang saya tagih nih. Leres niku ibu-ibu. Saya tagih harus sudah hafal satu-satu niku. Supaya kita insya Allah kalau mengamalkan doa ini, yang pertama akan menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang kedua banyak beramal soleh dan diridhoi oleh Allah, dan yang ketiga anak keturunan kita akan diperbaiki, dan yang keempat kita termasuk orang-orang yang pandai bertaubat dan pandai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ada kebenaran, kami hanya menyampaikan. Ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami dalam menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.